Kepada Bapak Ibu peserta apel akan segera kita mulai. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, mengambil sikap sempurna menghadap ke layar, dan membuka kamera, serta mencantumkan nama dan unit kerja masing-masing. Apel pagi, lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, tanggal 30 Maret 2026, siap dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembina apel. Peserta apel mengambil sikap istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang kami hormati Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian, Kepala UPT dan pejabat lainnya lingkup BPPSDMP, serta seluruh ASN, peserta apel online yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, dalam rangka melaksanakan apel pagi online lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri adalah momen untuk mensucikan hati, dan mari kita buka pintu maaf setulus-tulusnya, serta kita eratkan kembali silaturahmi. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperbaiki diri, menjadikan diri kita lebih produktif, dan meningkatkan kembali kinerja kita dalam mendukung program utama Kementerian Pertanian. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tanggal 7 Januari 2026, Bapak Presiden Prabowo mengumumkan Indonesia telah mencapai swasembada
beras dengan produksi beras Indonesia tahun 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton untuk konsumsi pangan penduduk, naik sebesar 13,29% dibanding 2024 yang sebesar 30,62 juta ton. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan luas panen seluas 1,27 juta hektar dengan total luas panen mencapai 11,32 juta hektar pada tahun 2025. Terbesar sepanjang sejarah. Keberhasilan ini membuktikan bahwa dengan tekad kuat dan kerja kolektif, Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan. Namun, keberhasilan tersebut di atas bukanlah prestasi yang membuat kita terus terlena dengan sukacita. Tentunya kita tetap bekerja keras sepenuh hati untuk tetap bisa mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang sudah dicapai sebelumnya. Bapak Ibu, izinkan kami mengingatkan kembali keadaan saat ini yang penuh dengan dinamika. Satu, yaitu eskalasi di Timur Tengah. Berdampak langsung pada krisis energi dan pangan global karena posisi kawasan sebagai jantung distribusi dunia. Adapun beberapa dampak antara lain adalah satu, beban subsidi. Kenaikan harga minyak dunia menekan APBN karena pemerintah harus menanggung subsidi BBM yang lebih besar agar harga domestik tetap stabil. Dan kedua adalah inflasi pangan. Meskipun Indonesia sudah swasembada pangan, ketergantungan pada bahan baku, pupuk impor, dan biaya logistik dapat memicu kenaikan harga pangan dan lainnya. Berdasarkan perkiraan terbaru per Maret 2026, fenomena La Nina justru dilaporkan mulai berakhir. Memasuki pertengahan tahun 2026, ancaman utama bagi sektor pertanian bergeser dari curah hujan yang berlebih La Nina menjadi kekeringan ekstrim akibat potensi munculnya fenomena El Nino. Kedua hal tersebut tentunya harus kita sikapi dengan secara serius. Kementerian Pertanian sendiri sudah menyusun langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak dari kedua isu tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah modernisasi irigasi dan sarana, dengan melanjutkan program modernisasi irigasi dan penyediaan sarana pertanian untuk memastikan produktivitas pangan domestik tetap terjaga lewat optimalisasi lahan oplah, rawa, dan non-rawa, serta program cetak sawah rakyat CSR. Dan juga penguatan sistem pangan lokal dengan mendorong sistem pangan lokal yang lebih tangguh dan inklusif untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor yang rentan terhadap harga dunia. Penggunaan pupuk organik juga menjadi salah satu strategi paling cerdas dan berkelanjutan untuk memutus ketergantungan kita pada gejolak global. Hilirisasi di sektor perkebunan peternakan juga merupakan langkah kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mentah menjadi produk olah siap ekspor, sehingga Indonesia tidak lagi tergantung pada harga pada pasar global yang fluktuatif. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada saat ini Balai Pelatihan Petani Lampung sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkup BPPSDMP mendapat tugas untuk mengawal tercapainya swasembada pangan berkelanjutan khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Sebagai kerja nyata, Provinsi Lampung saat ini telah terdapat program optimasi lahan dengan rincian sebagai berikut. Oplah Rawa tahun 2024 seluas 28.202 hektar, Oplah Rawa tahun 2025 seluas 17.688 hektar, dan Oplah Non Rawa tahun 2025 seluas 1.824 hektar. Pada tahun 2025 mulai konstruksi cetak sawah rakyat seluas 1.480 hektar.
Dari lahan tersebut juga telah berhasil terbentuk brigade pangan dengan data sebagai berikut. Pada tahun 2024 terbentuk 140 unit brigade pangan. Pada tahun 2025 terbentuk 98 unit brigade pangan, di mana pada tutup tanam MT ketiga tahun 2025 lahan Oplarawa Provinsi Lampung mencatat kenaikan IP yang sangat signifikan, yaitu sebesar 2,5. Dalam rangka mendukung program-program tersebut, agar dapat berjalan secara optimal, Balai Pelatihan Pertanian Lampung terus aktif bersama LO dan para penyuluh pertanian untuk dapat mendorong petani meningkatkan luas pertanaman di Provinsi Lampung. Tidak hanya itu, melalui DIPA Balai Pelatihan Pertanian Lampung telah dirancang program-program pelatihan untuk aparatur dan non-aparatur yang dapat mendukung tercapainya kedaulatan pangan khususnya di wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya program yang telah dicanangkan oleh pemerintah kita tidak bisa berjalan tanpa adanya kontribusi aktif dari kita semua. Sebagai penutup, izinkan kami mengajak kita semua, mari kita rapatkan barisan dan perkuat sinergi di setiap lini. Semangat bekerja kita adalah kunci utama untuk mewujudkan cita-cita besar swasembada pangan nasional dengan kolaborasi yang solid, inovasi yang tiada henti, dan dedikasi tinggi. Kita mampu mengubah tantangan menjadi kedaulatan pangan yang mandiri, berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jadikan setiap tetes keringat sebagai langkah nyata menuju lumbung pangan dunia. Selamat bertugas, tetap jaga kesehatan, dan mari kita wujudkan swasembada pangan dengan penuh kebanggaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sekian untuk kita semua. Peserta apel mengambil sikap sempurna. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagimu ya Rabb, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan umatnya semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala rahmat-Mu, kami dapat melaksanakan kegiatan apel pagi lingkup BPP SDMP setiap hari Senin secara online. Dengan mengharapkan keridhaan-Mu, limpahkanlah kami semua yang hadir pada acara ini dengan rahmat dan hidayah-Mu, dan curahkanlah kami semua dengan kasih sayang dan keberkahan-Mu. Allah ya Rabbi, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, limpahkanlah kami dengan berkah nikmat sehat, nikmat bahagia, agar kami dapat mengabdi kepada bangsa dan negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tugas utama kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, pemimpin bangsa kami. Terangilah hati kami dengan iman dan ihsan, agar kami dapat menjadi pribadi yang amanah dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah dititipkan kepada kami. Serta agar kami senantiasa mampu membedakan yang benar dan yang keliru, sehingga kami semua selamat dan terhindar dari perbuatan zalim yang dapat menyesatkan dan menyebabkan kehancuran di muka bumi ini. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, berikanlah kecukupan kepada kami dengan rezeki yang halal lagi berkah. Karuniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selesai. Peserta apel dipersilakan meninggalkan ruangan apel. Terima kasih.